Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, selamat malam. InsyaAllah kami selalu doakan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang mulia selalu dalam keadaan rahayu dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mulia yang tergabung di dalam grup Sukma Rinjani Sasak, mohon bantuannya untuk membagikan siaran langsung ini ke grup, karena insya Allah malam ini kita akan melanjutkan kajian yang kemarin kita sudah membahas secara ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan bahkan ilmu ma'rifah terkait masalah proses terjadinya alam semesta. Jadi kita masih membahas buku yang kami tulis sendiri, yaitu buku yang kami beri nama Makhluk Ketuhanan, ya. Dan untuk bab pertama, yaitu bab kaji alam semesta, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, mustahil orang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia tidak mengerti akan dirinya sendiri dan dia tidak mengerti kejadian alam semesta ini, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Mustaghfirah, Bunda Sindia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ghaibul ghuyub, ya. Zat Allah Tuhan yang Maha Esa itu adalah terlebih-lebih gaib. Jadi jangan sampai kita tidak mengenal Allah sehingga kita menyembah pikiran kita, menyembah bayangan kita, bahkan ada cahaya nanti yang datang pada zikir, salat maupun mimpi, nanti dianggap cahaya itu adalah Allah, ya. Ini fatal, ya, ini fatal. Itulah kenapa kita perlu membedah atau mengerti proses kejadian alam semesta itu sendiri, ya. Jadi kemarin kita sudah membahas, ya, kejadian alam semesta itu terbagi menjadi dua fase, ya. Kita ulangi dulu sampai masuk kepada alam rahim. Jadi kemarin kita sudah membahas alam kandungan, alam rahim, ya. Jadi kita ulang-ulang sedikit sebelum kita mulai melanjutkan pembahasan selanjutnya, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, jadi proses kejadian alam semesta itu dibagi menjadi dua fase, ya. Dibagi menjadi dua kejadian, dibagi menjadi dua fase. Jadi proses terjadinya alam semesta itu dibagi menjadi dua kejadian atau dua fase, ya. Yang pertama, kejadian sebelum keadaan ada dan sebelum keadaan tidak ada itu ada. Jadi fase yang pertama ini keadaan ada belum ada, keadaan tidak ada juga belum ada. Fase yang pertama ini kita kenal dengan sebutan zaman azali, ya. Ya, disebut dengan zaman azali atau suluhi qadim. Ya, ini fase kejadian yang pertama, ya. Terus yang kedua, fase yang kedua yaitu kejadian setelah keadaan ada dan keadaan tidak ada itu ada. Jadi keadaan ada sudah ada, keadaan tidak ada juga sudah ada. Nah, fase ini kita menyebutnya dengan alamul syariah, alam syariat atau tanjisi hadis atau alam sebab akibat, ya. Adanya diadakannya. Jadi ada itu adalah suatu keadaan dengan adanya. Tidak ada juga adalah suatu keadaan dengan ketidakadaannya.
Jadi zaman azali itu ada, belum ada, tidak ada juga belum ada. Adapun penjelasannya supaya kita tidak mengulang bab yang pertama, nanti tuan-tuan bisa cek di Facebook kami dengan di YouTube kami, yaitu YouTube Sukma Rinjani Sasak. Ya. Kita lanjutkan tuan-tuan. Nah, eksistensi segala sesuatu yang bersifat ada dan segala sesuatu yang bersifat tidak ada di zaman azali atau zaman sulhul qadim itu sendiri, itu adalah tajalli pertama daripada menjadi Nur Muhammad, ya. Dan kami sudah sampaikan, ya, kami sudah sampaikan di YouTube kami supaya tidak berulang lagi terkait masalah pembahasan alam semesta ini, ya. Sampai kesimpulan menjadi Nur Muhammad, sampai kesimpulan menjadi Ahad Ahmad, sampai kesimpulan menjadi Allah dan Muhammad. Kenapa dikatakan Allah dan Muhammad? Kenapa dikatakan Ahad dengan Ahmad? Ya. Itu semua sudah kami sampaikan daripada siaran langsung sebelumnya, dan bisa dicek rekamannya di YouTube Sukma Rinjani Sasak dan di Facebook Sukma Rinjani Sasak. Jadi kemarin kita sudah membahas alam menurut keadaannya, ya. Jadi secara kejadian alam itu dibagi jadi dua, yaitu zaman azali dengan atau suluhi qadim dengan zaman sekarang atau zaman tanjisi hadis, ya. Nah, itu menurut kejadiannya. Kejadian sebelum ada itu ada dan tidak ada itu ada. Jadi itu menurut kejadian. Sekarang kita lanjut kepada alam menurut keadaannya, ya. Sekarang kita lanjut kepada alam menurut keadaannya. Alam menurut keadaannya itu dibagi menjadi 4. Ya, jadi alam menurut keadaan daripada alam itu sendiri dibagi menjadi 4 keadaan, ya, atau 4 alam menurut keadaan. Yang pertama adalah alam rahim. Yang kedua adalah alam dunia. Yang ketiga adalah alam barzakh. Yang keempat adalah alam akhirat. Ya. Jadi alam menurut keadaannya dibagi menjadi 4. Alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Kita masuk kepada sub yang pertama, yaitu alam rahim. Alam rahim adalah alam yang terjadi secara 3 dimensi, ya. Jadi yang belum paham 3 dimensi, itu kami sudah jelaskan daripada kejadian alam tanjisi hadis, ya. Setelah Big Bang itu meledak, ya. Jadi alam kandungan atau alam rahim itu menurut dimensi ketiga atau keadaan ruang dan waktu itu adalah kandungan ibu kita. Jadi perut atau kandungan ibu kita atau kandungan istri kita itu adalah alam rahim secara 3 dimensi. Tapi kalau menggunakan dimensi yang lebih tinggi, alam rahim itu adalah alam tersendiri yang terpisah daripada alam dunia, ya. Jadi alam rahim di dalam kandungan ibu yang terjadi biasanya 9 bulan, 9 hari menurut perhitungan waktu dunia. Jadi alam rahim itu menurut perhitungan dimensi keempat, yaitu waktu dunia, dan menurut sudut pandang dimensi ketiga, alam rahim itu adalah kandungan ibu kita atau kandungan istri kita yang terjadi 9 bulan 9 hari biasanya menurut perhitungan dunia atau menurut sudut pandang keempat, ya, dimensi keempat. Alam ini atau alam rahim ini meliputi kejadian percampuran dari air mani atau sperma dari ayah yang datang dari ayah dan sel telur
yang datang daripada ibu. Ya. Jadi secara syariatnya, ya, secara syariatnya alam rahim itu mulai terjadi setelah terjadinya pembuahan, yaitu ketika air mani dari ayah bercampur dengan sel telur dari ibu. Menurut sudut pandang syariatnya seperti itu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun menurut sudut pandang hakikat, ya, tidak ada satupun orang yang bisa menciptakan orang, ya. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan manusia. Secara hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, meminjam ayah kita, meminjam ibu kita. Namun pada hakikatnya ibu dan ayah kita juga milik Allah Ta'ala. Jadi tidak ada orang yang bisa melakukan hubungan intim baik suami maupun istri kecuali ada izin Allah di situ. Ya. Kecuali ada izin Allah di situ, ada kuasa Allah di situ. Nah, karena Allah izinkan, karena Allah kehendaki, maka terjadilah hubungan itu secara makna hakikatnya, ya. Tidak mungkin suatu benda bergerak kecuali Allah lah yang menggerakkannya. Ini secara makna hakikatnya. Adapun ketika ayah, ya, adapun ketika ayah memiliki hasrat untuk melakukan hubungan intim itu, maka keluarlah beberapa air, ya, daripada ayah, ya. Yang pertama adalah air mazi. Air mazi adalah air yang keluar akibat hasrat ayah, ya. Jadi air mazi ini keluar karena adanya hasrat yang tinggi, ya, daripada ayah. Lalu ya, air yang kedua adalah air madi, ya. Adalah air yang keluar ketika rasa sampai ke ubun-ubun tempat terbitnya niat atau saraf otak. Jadi ketika ayah dan ibu, jadi ketika ayah bersenggam, mohon maaf, melakukan hubungan intim, nah antara akan keluarnya air mani atau sperma, sebelum itu biasanya akan keluar cairan pelumas baik daripada ibu maupun daripada ayah. Nah, cairan pelumas inilah yang disebut dengan madi, ya. Jadi tatkala kenikmatan itu sampai kepada ubun-ubunnya atau sampai kepada saraf otaknya, maka keluarlah yang dikatakan air madi itu. Lalu setelah itu, setelah melakukan hubungan, pada saat melakukan hubungan intim, pada saat ayah berada dalam puncak kenikmatan atau puncak fana di dalam kenikmatan itu, maka keluarlah air yang ketiga, yaitu sperma atau air mani, ya. Jadi yang pertama mazi, yang kedua madi, yang ketiga mani. Jadi ketika ayah berada dalam puncak kenikmatannya dan fana di dalamnya, keluarlah air mani atau air sperma, ya. Lalu ada istilah manikem. Jadi manikem itu adalah persatuan antara sperma ayah dengan sel telur ibu. Jadi mazi, madi, mani, manikem. Jadi manikem ini bertemunya sperma atau air mani ayah dengan sel telur ibu, ya. Sehingga dalam metodologi tarekat, ya, kami mengenal atau kita pernah mendengar istilah rukun 13 pada diri, ya. Sehingga ada 4 unsur yang datang dari ayah, ada 4 unsur yang datang dari ibu, dan 5 unsur yang datang daripada Allah Ta'ala, ya. Nah, jadi ketika tercampurnya antara sperma ayah dengan sel telur ibu, ada istilahnya interseksi genetika secara biologi, ya.
yaitu gen yang ada dari ayah dengan gen yang ada dari ibu itu bertemu, ya. Maka dalam metodologi syariat, dalam metodologi tarekat, mohon maaf, kita mengenal istilah 13 rukun pada diri, ya. 4 datang dari ayah, 4 datang dari ibu, 5 datang daripada Allah Ta'ala. Inilah kenapa alasannya kita tidak boleh berlaku zalim kepada kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita adalah non-muslim sekalipun, ya. Jadi Allah perintahkan kita untuk berbakti, untuk menghormati, ya, untuk berbakti dan untuk menghormati, tidak boleh menyakiti daripada perasaan ibu ataupun ayah kita, ya. Selanjutnya, yang 4 dari ayah adalah yang keras-keras, ya. Assalamualaikum dan Sukma, gimana kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Baik. Adapun 4 yang datang dari ayah itu adalah yang keras-keras. Yang pertama adalah tulang dan gigi, yang kedua kuku, yang ketiga rambut, yang keempat sulbi atau tulang sulbi, ya. Jadi itu datang daripada ayah, ya, itu datang daripada ayah. 4 yang datang daripada ibu yaitu yang lunak-lunak, ya. Yang pertama otak, yang kedua lemu, yang ketiga sumsum, yang keempat daging, ya. Jadi yang lunak-lunak pada diri kita itu datang dari ibu, dan yang keras-keras datang daripada ayah. Lalu 5 datang daripada Allah Ta'ala secara langsung, ya. Yang pertama adalah penglihatan kita, ya. Jadi itu datang daripada Allah Ta'ala secara langsung, ya. Jadi ketika kita melihat itu karena kita dilihatkan oleh Allah Ta'ala, ya. Bukan mata yang melihat, tetapi mata adalah alat untuk melihat. Jadi mata itu adalah alat, tetapi yang melihat itu adalah sukma kita atau jiwa kita, ya. Jadi bukti konkret bahwa yang melihat adalah jiwa bukan mata tatkala kita tidur, ya. Ketika kita tidur, mata kita dibuka, kita tidak bisa melihat walaupun kita tidak buta, ya. Jadi yang melihat itu adalah jiwa kita menggunakan alat mata. Nah, jadi 5 datang daripada Allah secara langsung, yaitu penglihatan kita. Yang kedua, pendengaran kita. Yang ketiga, penciuman kita. Yang keempat, peraba. Yang keempat, peraba, ya. Yang kelima, mengecap, ya. Jadi peraba itu maksudnya rasa di kulit, ya. Penciuman itu maksudnya yang aroma yang kita hirup lewat hidung. Sedangkan pengecap itu adalah rasa yang kita ecap lewat lidah, ya. Jadi 5 yang datang dari Allah ini langsung, ya. Maka kita bisa berzikir menggunakan yang 5 ini, ya. Misal kita melihat, ya, merasa dilihatkan oleh Allah, maka nilainya zikir. Dan itu hakikatnya juga demikian. Ketika kita mendengar, ya, merasa didengarkan oleh Allah, maka itu juga bernilai zikir. Begitu pula dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita cium, dengan apa yang kita raba, ya. Lalu setelah terjadi manikem, ya. Jadi manikem tadi apa? Percampuran antara sperma ibu dengan ayah, ya, dengan sel telur ibu dan sperma ayah. Setelah terjadi manikem, ditaruhlah janin pada dinding yang kokoh di antara 2 tulang dan berlapis-lapis, ya. Maksudnya itu adalah ditaruh janin ini di rahim, ya. Dalam surat Al-Mursalat
Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 21, "Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh yaitu rahim sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan." Artinya apa? Setelah janin tersebut ditaruh di rahim, maka Allah Subhanahu wa taala membentuk rupanya. Ya, membentuk rupa daripada janin yang tadi, ya. Maka proses kejadian manusia di dalam rahim terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase nutfah, ya, yaitu fase dari awal pertama terjadi manikem sampai 40 hari. Jadi 40 hari pertama adalah fase nutfah, yaitu fase masih dalam bentuk sperma, ya. Terus yang kedua fase alaqah, yaitu fase yang terjadi 40 hari selanjutnya, ya, yaitu dalam bentuk darah, ya. Terus yang ketiga adalah fase mudghah, yaitu fase 40 hari ketiga dalam bentuk tulang yang sudah berlapis daging, ya. Berarti 4 bulan, ya. Berarti 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan barulah ditiupkan ruh, ya. Maka kita mengetahui bahwa jasad janin atau bentuk fisik daripada janin itu diciptakan. Sedangkan diri yang sebenar diri daripada janin itu ditiupkan, yaitu ruh, ya. Ditiupkan oleh Allah Ta'ala. Lalu ditentukan menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang berugi. Ditentukan perbuatannya, ditentukan ajalnya dan rezekinya, semuanya pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat, ya, Allah Ta'ala tidak terikat dengan masa depan, masa lalu dengan masa saat ini. Yang terikat itu adalah diri kita, ya, bukan Allah Ta'ala. Nanti tuan-tuan bisa melihat kembali rekaman YouTube kami terkait masalah kejadian alam semesta. Sebelum keadaan ada itu ada, dan sebelum keadaan tidak ada itu ada. Baik, kita lanjutkan kepada yang kedua. Izin Pak Ustadz, saya dan istri akhir-akhir ini ribut terus bahkan hampir pisah. Meributkan hal apa, Tuan? Kita lanjut kepada alam yang kedua, yaitu alam dunia, ya.